Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, tentu saja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan sekaligus berbincang-bincang santai di warung kopinya Makassar City Heritage pada putaran kedua ini dengan mengambil topik Daengku, Daenu, Daenta di Kota Daeng. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, topik ini kita angkat atas latar belakang bahwa di kekinian banyak sekali anak muda Makassar tidak mengenal lagi asal-usul Daeng dalam khasana, sejarah, dan budaya Makassar. Mereka tidak memahami bahwa penyematan Daeng kepada seseorang memiliki tata cara sebagaimana yang diwartakan oleh Lontar Patrioloang dan Lontar Bilang di Kerajaan Gua Taluk. Seiring perjalanan waktu, penggunaan Daeng mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman hingga kota Makassar pun digelari sebagai kota Daeng. Bagaimana sebenarnya sejarah dan perkembangan penggunaan Daeng dari masa ke masa? Nah, inilah pertanyaan yang akan kita jawab bersama dalam bincang santai Riwar Kota pada sesi kedua ini yang dilaksanakan oleh Makassar City Heritage yang dilaksanakan pada malam hari ini Sabtu 11 Desember 2021. Kita mulai pada jam 19.45 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bincang-bincang kita pada beberapa saat ke depan, saya sebagai moderator Samsu Salewangan Daeng Gajang perlu memberikan beberapa rambu-rambu agar diskusi, dialog, dan perbincangan kita ini tetap dalam koridor yang teratur. Walaupun namanya bincang-bincang santai, tetapi konten-konten yang kita hasilkan tetap memiliki bobot akademik yang tinggi dan bahan edukasi bagi generasi muda kita. Oleh karena itu, peraturan dari bincang santai ini saya akan bacakan sebagai berikut. Peserta yang tidak sedang berbicara diharuskan membisukan mic-nya. Kemudian yang kedua, peserta yang mau berbicara terlebih dahulu raise hand untuk antrian, dan dikarenakan waktu yang terbatas, maka diharapkan pembicara memaksimalkan waktunya hingga 5 menit. Kemudian yang ketiga, mari kita menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya dalam bingkai Sipakatau dan Sipakalabir. Kemudian tidak menyelah dan melakukan interupsi saat orang lain berbicara. Yang kelima, tidak menampilkan anggota badan dan aurat, serta menjaga standar kesusilaan di tempat umum dan no rasis. Yang keenam, diharapkan pada peserta dewasa berkewajiban memastikan atmosfer diskusi tetap nyaman dan aman bagi peserta berusia anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, peraturan atau aturan main yang perlu kita perhatikan bersama agar diskusi ini bisa berjalan kondusif. Nah, adapun susunan acara yang akan kita lakukan selama beberapa saat ke depan, antara lain pembukaan dan tata tertib, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, kita akan buka dengan pemutaran sebuah video pendek tentang Tunrun Sumanga, Pakur Sumanga, agar kita bersemangat mengikuti diskusi ini yang saya ambil dari video Sanggar Daeng Kumis. Kemudian yang ketiga tentu saja paparan dari pemantik perbincangan
yang akan disampaikan oleh saudara kita Nasruddin Hasan dari Situju. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang dan saling memperkaya perbincangan materi perbincangan. Dan yang keenam, penutup dan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim agar pelaksanaan bincang-bincang santai kita malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan atau menyaksikan pemutaran video pendek Tunrung Pak Balle Sumanga dari Sanggar Daeng Kubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bija Mangkasar menyampaikan, jika Anda dipandengan, maka jelas Anda sudah memiliki kode martabat menengah ke atas atau bangsawan. Kali ini kita bincang santai di Warkopta 2 oleh pelaksana kegiatan Makassar Heritage dengan judul Daengku, Daenu, Daenta di Kota Daeng. Salibatan malah berkungase. Saya ini bukan ahlinya, saya ini hanya seorang pemantik. Sebagai pembuka narasi untuk memicu obrolan kita ini. Dengan tujuan atau dengan semangat, jika bukan kita, siapa lagi yang bisa kita mengharapkan untuk melestarikan adat dan kebiasaan kita sebagai orang Makassar. Kalau di Facebook saya sering disapa dengan Asuna karena itu nickname saya. Namun riwayat pandangan saya adalah Iman Untungi dari Situju diambil dari jalur ibu saya, tukang pewajo orang Bugis. Yakni Haji Najma dan Ngintang binti Nurdin dan Dewa binti Manji Rashid Deside bin Haji Lebu Desituju dan seterusnya. Lalu ayah saya terah dari Tumailalan ke Kalukuang. Tetaku tersebut Iman Ratusan dengan Bindo dan Tandra bin Iman Ratusan dengan bin Iman Kuasa dan Tali bin Iman Yolari dan Limpo bin Iman Ngirangi dan Matali dan seterusnya hingga ke Abdul Ghafur Karenta Jaranika Tumailalan di Goa dan seterusnya. Lalu anak-anak saya, ibunya adalah Hamsinar Badarudin,
dengai. Lalu ulu anakku Nur Anissa Widya Pertiwi, sarjana sosial, atau Pak dengannya Imam Puji Dengintang. Imam Puji Dengintang mengambil nama dari ibu saya atau Pak dengan dari ibu saya. Sudah boleh nikana Muhammad Nusur Arif Bijaksana atau Imam Kulau dan Rimaka. Sitau boleh nikana Muhammad Syarif Hidayatullah. Pak denganna Imam Ngerangi dan Dentali. Demikian saya selaku hanya pemantik, bukan ahlinya. Saya butuh kita saling tanggap untuk tetap menjadi masukan bagi saya dan masukan untuk Makassar Heritage agar dijadikan acuan bersama dalam rangka melestarikan adat dan budaya orang-orang Makassar. Bija Makassar dalam hal ini. Pak Dengang bukan gelar, tapi sebutan kebesaran setiap pribadi bangsawan atau royal name. Pak Dengang bukan nama kedua, tanda kebangsawan menengah semata, tapi tanda bangsawan menengah sampai dengan bangsawan tertinggi. Contoh dalam hal ini adalah Pak Daengang yang digunakan oleh Raja-Raja Goa sejak 1. Karai mengutungi Iden Matanre, karai itu mapaksi kalona Raja Goa ke-9. Nomor 2 contohnya adalah Itaji Barani, Dai Marompa, karai itu dibata Raja Goa ke-11. Dan yang ketiga contohnya adalah Imam Ngorai, Dai Mameta, karai itu di Jallo Raja Goa ke-12. Dan seterusnya hingga Malombasi dan Matawang Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16. Semua menggunakan Pak Dengan sebagai tanda kebangsawanan kelas menengah sampai kelas tertinggi dalam sejarah orang Makassar. Dan seterusnya hingga raja-raja berikutnya. Bija Makassar kembali menegaskan, Pak Dengan bukan gelar, tapi sebutan kebesaran setiap pribadi, bangsawan, dalam tanda kurung hal ini adalah royal name. Istilah penggunaan sebutan daerah terdiri dari 3 basis penggunaan, yakni daerah berbasis sebutan yang berdiam di suatu wilayah atau kelompok hunian. Sebutan ini bercirikan sebagai sebutan misal Daenri atau Daenri, Daentari, lalu diikuti sebutan wilayah basis negerinya. Ada juga daeng berbasis the second name atau royal name atau nama kedua yang menunjukkan si pribadi memakai Pak Dengan bersatu sosial menengah ke atas dalam tatanan kebangsawanan. Yang ketiga daeng berbasis kata sapaan semata untuk sebuah cara menghargai dan menuakan karena usia atau karena dituakan atau karena diharap lebih dalam suasana kekeluargaan oleh orang Makassar di rantau. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa adanya daerah berbasis sebutan yang berdiam di suatu wilayah kelompok hunian. Sebutan ini bercirikan sebagai sebutan Daeng Ta Ri atau Daeng Ri. Lalu diikuti oleh sebutan wilayah basis negerinya. Sebutan wilayah basis negerinya. Dalam lontaran peturunan saya temukan seperti Idan Ribuloa, tokoh periwayat kisah Karelua Risero, Ituli dan Mene, dan dipatukannya. Ibis sutak tumigisi ikaretonyi dan dari Mangepe yang dalam hal ini adalah putri Karen Matuaya. Idaeng Rimanangke juga putri Karen Matuaya. Idaeng di Tamat Cina Syah Bandar. Idaeng di Rapocini keponakan Ikatipa dan Matawang Karaeng Jepang.
Idan leko bodo istri karen kudu jallo. Idan mangalekana tumai lalang. Idai malompoa, idai andrena, idai ridata, sampo pinruanna karai iwara. Idai ribone, ibu dari karai cipta, idai ribone adalah bin. Iunya dan mengembah karai loea tumai lalan rigoa. Dan ribone-bone maksudnya. Bija Makassar kembali mengingatkan Tumalek Beriku Ngaseng bahwa Pak Dengang bukan gelar, tapi sebuah sebutan kebesaran setiap pribadi bangsawan atau royal name. Mulai dari bangsawan menengah sampai bangsawan tertinggi. Untuk Daeng berbasis the second name atau royal name atau nama kedua yang menunjukkan bahwa si pribadi pemakai Pak Dengan berstatus sosial menengah ke atas dalam tatanan kebangsawanan. Semua raja-raja terdahulu jika memakai nama kedua atau Pak Dengan senantiasa dikatakan arem pamanana. Pak Dengan atau the second name atau royal name atau nama kedua berlatar belakang susul garung nasab yang diwariskan. Pak Dengan atau the second name atau royal name atau nama kedua hanya dapat digunakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki kepantasan karena memiliki ayah yang juga memiliki Pak Dengan. Dalam hal ini istilahnya adalah patrilineal. Jadi Pak Dengan atau the second name ini digunakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki kepantasan karena seorang ayahnya. Daeng berbasis kata sapaan semata seperti yang saya sampaikan di atas. Untuk sebuah cara menghargai dan menuakan karena usia. Karena dituakan atau karena diharap lebih kekeluargaan dalam sapaan karena biasanya kita semua berada di rantau dan kita dikenal sebagai orang Makassar. Contoh seperti ini adalah Daeng Hamsa misalnya, Daeng Yusu, Daeng Budi, atau Daeng Ani. Dikenal beliau sebagai orang Makassar atau orang Sulsel, lalu disapa dengan nama berdasarkan akte kelahirannya atau nama panggilan yang diakrabi. Daeng ini diikuti nama Melayu atau nama Arab atau nama Jawa atau nama yang ada di akte di belakang sapaan kata Daeng. Lebih lanjut, saya terlebih dahulu akan menyentil sedikit prosesi atau proses sebuah kekeraingan sebagai basis utama kebangsawanan. Bahwa kekeraingan ini dimulai oleh adanya saukang. Lalu dari situ keluarlah kalompoang atau regalia. Jadi lapokanna saukanga adalah kalompoang. Dari kalompoang ini muncullah sebuah kekuasaan atau dalam bahasa Makassar disebut gaukang. Setiap kerajaan dalam mengatur atau menyelenggarakan pemerintahannya disebut gaukang. Simbol gaukang atau kekuasaan ditandai dengan adanya mahkota seperti kerajaan Goa atau simbol bendera kebesaran yang menandai bahwa di sebuah wilayah ada kekeraingan. Lalu anak-anaknya disebut anak karaing, yang dalam hal ini adalah bangsawan. Secara harfiah anak-anak karaing. Dibedakan oleh darah putih mereka yang diwarisi oleh Tumanurung, khususnya yang di Goa. Tumanurung yang dianggap sebagai pendiri sebagian besar kerajaan Makassar. Tidak semuanya digambarkan sebagai Epifani, karena mereka juga termasuk bangsawan berasal dari kerajaan yang lain. Dalam awal berdirinya
Dan ini disebutkan oleh Maeda 1986. Subdivisi dalam anak kara yang didasarkan pada proporsi darah putih dibandingkan dengan darah merah untuk rakyat jelata. Selanjutnya, anak kara ada yang memegang kekuasaan atau dalam hal ini biasa diistilahkan ni pamange seseorang atau memegang kekuasaan dari ayahnya. Lalu dia dikerengan. Kani pamange gau kanga mae ri anak jarina karaenga. Selain itu, anak karaeng ada juga yang mendampingi anak karaeng yang sulung biasanya untuk memegang jawatan pemerintahan mendampingi saudaranya. Ini juga dikerengan. Ini pada kike gelaran pakarengan. Lalu ada juga anak karaeng secara berangsur tidak lagi memegang jabatan kekuasaan atau mendampingi kakaknya atau saudaranya dalam kekuasaan. Tapi jadi misal bukan seperti, tapi jadi pemuka kaum. Akibat kemerosotan status sosial efek dari sebuah perkawinan terah yang lebih rendah. Sisa dipak daengam sebagai pamanakan. Nah, tapi ini Pak Daengan juga dari sini kita bisa memahami bahwa Pak Daengan ini adalah rekam jejak nasab, bukan orang sembarangan. Karena Pak Daengan juga dipakai oleh menengah, juga dipakai oleh pemegang kekuasaan, juga dipakai oleh pemegang jawatan pemerintahan. Saya ingin menggambarkan sedikit gambaran tentang kemerosotan kadar Cerakebo. Saya gunakan istilah Cerakebo sebagaimana lazimnya dalam tulisan lontar orang-orang Makassar mengidentifikasi kebangsawanan mereka dengan istilah Cerakebo. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa umum kita di Indonesia diistilahkan dengan darah biru, maka di orang Makassar disebut Cerakebo. Jadi kemerosotan kadar Cerakebo itu seperti ibarat tepung yang diayak-ayak lalu akhirnya tersisa hanya di Pak Dengan. Ingat di zaman Kasaraku, ibarat ke beras-beras yang kita tumbuk kemudian kita ayak-ayak, maka ada yang berhasil lolos menjadi tepung melewati saringan. Lalu ada yang pasti selalu ada yang tersisa menggumpal seperti batu-batuan keras yang halus yang tidak lolos saringan lalu kita letaskan. Nah, Cerakebo kadarnya seperti itulah prosesnya. Ada yang menggumpal, ada yang lolos saringan untuk tetap menjadi bangsawan tinggi atau Cerakebo-nya masih kental, masih Cerakebo-nya masih murni. Seperti itulah ibarat gumpalan tepung yang tersisa, maka itulah yang menjadi orang-orang atau kaum dari bangsawan ini yang Pak Daengan Mame. Tapi bukan berarti yang lain itu yang sebagai Cerakebo-nya tinggi tidak lagi menggunakan Pak Daengan. Mereka semua tetap menggunakan Pak Daengan. Hanya saja sisa di Pak Daengan yang digunakan untuk mereka yang tidak lolos dalam saringan untuk mempertahankan Cerakebo-nya. Tidak bisa lagi Nikio Karai. Saya kira begitu gambarannya.
Lalu bagian yang mestinya kita remediasi kembali, maka tidak ada jaminan bahwa semua tepung harus terayak, harus semua lolos saringan. Pasti ada yang menurun cara keboknya dan menjadi masyarakat di tengah kebanyakan. Lalu bagaimana proses generasi cara kebok ini mengalami penurunan kadar cara keboknya atau kebangsanya? Maka dapat kita lihat pada halaman berikutnya. Berikut saya tampilkan peringkat keturunan Makassar menurut status sosial orang tuanya akibat sebuah perkawinan, dan ini sudah diteliti oleh seorang penulis dari luar yakni Mulbert, bahwa anak Cerakebo jika anak Karentino itu dihasilkan dari hasil perkawinan sesama kareng anak Tino. Lalu anak Sepue dari ayah anak Sepue Manrapi mengawini anak Sepue Manrapi dan juga mengawini anak Karentino, tetap menghasilkan anak Sepue Manrapi. Tapi bila anak Sepue Manrapi mengawini anak Cera, anak Karensala, anak tuduh biasa atau dipadengan, sisa dipadengan, maka kadar kebawangsawanannya akan menjadi anak Sepue bawang. Seterusnya dapat Anda pelajari dari 7 varian ayah dengan statusnya sampai 10 varian ibu yang sebagai contoh. Nah, definisi anak Karentino apa yang dimaksud, anak Sepue apa yang dimaksud, anak Cera apa yang dimaksud, anak Karensala apa yang dimaksud, Tubaji apa yang dimaksud, dan Tusamara apa yang dimaksud. Silakan dipelajari tabel saya ini dan nanti saya bagikan. Dengan demikian, dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dari flowchart ini saya dapat gambarkan karang ini, Pak Dengang ini diawali oleh 2 basis. Basis pertama adalah dari anak karain, lalu menjadi anak seseorang pemuka kaum akibat terjadinya perkawinan yang menurunkan derajat kebangsawanannya karena mengawini bangsawan yang lebih di bawah. Dia punya status sosial. Lalu yang kedua, adanya Pak Dengan disebabkan oleh person yang bermartabat di masa lalu sebagai tokoh pemuka masyarakat, lalu dedikasi ini dilanjutkan ke pewaris sehingga mendapatkan Pak Dengan. Jadi tidak semua Pak Dengan berasal dari Karaeng, tapi memang ada dari oleh seorang person atau pribadi di masa lalu yang memiliki dedikasi lalu diwariskan ke anaknya. Tapi memang juga ada dari anak Karaeng yang mengalami kemerosotan kadar darah putih. Tapi inilah yang disebut lipat dengan mami. Tidak bisa lagi dikarengan. Jadi ini yang saya maksud, bahwa memang semua Pak Dengan digunakan oleh menengah ke atas, tetapi ada sisa di Pak Dengan, ada juga anak Karaeng yang masih tetap diberi Pak Dengan atau memakai Pak Dengan sebagai nama kedua, juga tetap menggunakan Karengan. Dalam sebutannya, selain Daeng semisal Daeng Itojeng, maka ada juga
Kare sebagai sebutan awal dari Pak Daengan, sehingga yang tadinya Deng Tojeng dipakai disebut dengan Kare Tojeng. Ini sama saja. Nomor dua, selain semisal dan Rani, maka ada juga peta Rani. Peta di depan Pak Dengang adalah gabungan sapaan yang memulaikan person karena masih anak karai. Lalu person bersangkutan atas anak karai ini banyak ditemukan di Trah Taluk dan Takalar. Trah Goa Taluk di Takalar. Dan di Goa sendiri dan di Taluk juga. Selain dari semisal Dengkule, maka ada juga Pak Dengan diawali semisal Karaeng, semisalnya Karaeng Kule dari asal Dengkule. Karaeng di depan Pak Dengan adalah juga gabungan sapaan yang memuliakan person bersangkutan atas nama Karaena, atas anak Karaena, dan ini banyak ditemukan di Turatea karena di sana mungkin hanya anak Karaeng yang memiliki Pak Dengan. Tidak ada dari pihak person masa lalu yang memiliki dedikasi untuk diwariskan kepada anaknya. Selain itu, yang keempat adalah selain Daeng Semisal dan Limpo, maka ada juga Teta sebagai awal sebuah Pak Dengan. Teta di depan Pak Dengan adalah gabungan sapaan yang memuliakan seorang ayah dan paman. Ini banyak ditemui di Trah Goa Taluk dan Takalar juga. Jadi seorang ayah misalnya namanya Pak Dengannya adalah Den Limpo, maka tidak mungkin kan anaknya menyapa dengan sebutan Den Limpo. Pasti dia menyapa Tetah Limpo atau Keng Limpo, Kengku Limpo, Aingku Limpo. Kalau dia masih pakai aing atau jenis panggilan lain. Ada juga kemenakan biasa memakai Om Limpo, Om Tuju. Nah ini Pak Dengan diawali oleh sebutan memuliakan seorang paman atas status di keluarga, entahkah dia paman ataukah dia seorang tante, misalnya Pak Dengannya dan Mene, maka disapa dengan kemenakannya Mama Mene atau Tante Mene. Saya kira itu, dan selanjutnya berikut Anda dapat melihat rekam jejak gelar Pak Daenga, Andi, dan lain sebagainya pada periodisasi menjelang akhir sistem monarki atau kekerajaan. Jadi Pak Daenga ini atau penggunaan nama kedua ini sudah memang budaya dunia. Beberapa catatan di Arab saja di zaman Rasulullah. Maka sahabat-sahabat Rasulullah yang memimpin kekhalifaan memiliki juga nama kedua. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, dia memiliki nama kedua Abdul Ka'bah. Umar bin Khattab diberikan juga oleh Rasulullah nama kedua yaitu Al-Faruq, yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Utsman bin Affan mendapat gelar Zanurain yang artinya pemilik dua cahaya. Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Di Nusantara juga jejak sejarah penggunaan nama kedua ini masih kita temukan. Kerajaan Samudra Pasai memiliki seorang raja bernama Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh.
Dalam prasasti Pagaruyung, Aditya Warman disebut sebagai Maharajo di Rajo yang bergelar Dharmawaraja Dharma Raja Kutilatika yang berarti permata dari kerajaan Swarnadipa. Raden Wijaya juga selanjutnya disebut bernama Naraya. Lalu Raja Paja nama aslinya itu Mas Kerebet. Nama keduanya Adi Wijaya. Jadi penggunaan nama kedua bukan hal yang baru dan bukan hanya di Makassar atau di Sulsel pada umumnya, tapi merupakan budaya dunia. Saya kira demikian. Kita kembalikan obrolan ini kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Desi 7. Jadi dikeluarkan dulu screen-nya ya. Ya. Kita bisa nyapa-nyapa. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemicu perbincangan kita pada malam hari ini di Warkop Tai ini, Makassar City Heritage, yang dibawakan oleh Desi 7. Dan oleh karena itu, pada kesempatan pertama ini kita memberi kesempatan penghormatan dulu kepada orang tua kita, ayahanda kita, Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh Karem Patoto, untuk bisa memberikan pandangan-pandangan kepada kita semua dalam rangka saling mencerahkan pada topik perbincangan kita ini, yaitu soal Daeng ya, yang kita beri topik Daengku, Daenu, Daenta di Kota Daeng. Silakan Karem Patoto untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Ananda Dek Kajang, Ananda Dek Setuju. Saya juga mau kirim salam khusus untuk Karen Nyengka, Karen Sandra Bone. Mudah-mudahan beliau masih hadir ini. Ini saya sedikit bermasalah nih. Tadi saya buka laptop yang biasa saya pakai ini bermasalah. Jadi saya segera ganti perangkat ini dan alhamdulillah. Jadi saya menyesuaikan diri dengan Sarip Atangkung Aseng, Bija Mangkasara, Parangku Mangkasara. Alhamdulillah. Ini ide yang bagus sekali yang digagas oleh Ananda Dek Kajang dan Ananda Dek Situju, dan ini memang sangat penting sekali. Dan semuanya ya, karena kita partisipasi semua. Sebetulnya beberapa tahun yang lalu itu saya pernah tulis artikel tentang Daeng. Dan itu dibaca oleh banyak orang. Bahkan ada beberapa yang menjiplak itu seakan-akan itu tulisannya. Jadi saya sempat klaim itu waktu bahwa itu tulisan saya. Mestinya dia minta izin untuk, tapi sudahlah. Kemudian terakhir ini saya bersama-sama dengan teman-teman kru itu membuat satu podcast tentang topik ini. Dan ternyata topik ini mendapat sambutan yang luar biasa. Di antara semua video, semua episode yang saya posting itu, yang kami posting itu, ini yang terbanyak mendapat peminat yang terbanyak. Karena telah dibaca oleh, terakhir ini saya periksa, ada 2.600 orang pembaca. Dan ada beberapa komentar. Jadi menarik, sangat-sangat menarik. Sebetulnya masih
saya ingin melengkapinya untuk episode berikutnya tentang daeng ini, tapi terlalu banyak yang antri ini untuk mau diposting. Saya terbantu sekali dengan pemaparan Ananda tadi Desi 7. Saya kenal selama ini As-Sunnah ya. Kita berteman sudah sejak lama dengan nama As-Sunnah. Ternyata Desi 7. Hormatku keren. Alhamdulillah kita. Saya menyimak saja. Ananda semua saya menyimak saja sambil saya menyimak, dan ini menjadi bahan bagus sekali untuk saya baca karena ini kan termasuk adat ya, adat yang sangat dinamis, berkembang. Tadi sudah disebutkan oleh Ananda berdua bahwa sejak kita merdeka ini seperti apa, ada banyak perubahan. Tetapi menurut saya ada di podcast saya yang terakhir mengenai Karenggalesong, ya, saya katakan bahwa ini bukan untuk menghidupkan feodalisme ya. Ini insya Allah jangan di situ ini sepakat, termasuk Karen Sandra Bone, Karen Jengka, kita sepakat kita bukan mau menghidupkan feodalisme dengan berbicara seperti ini, tetapi untuk memperkaya budaya kita, karena kalau kita telusuri secara mendalam tentang gelar daeng, gelar karaeng, gelar apapun juga, itu syarat makna. Maknanya sangat syarat itu motivasi ya, motivasi di dalam podcast yang saya lakukan yang lalu itu, bahwa ini mohon Ananda koreksi ya, ada kolom komentar di situ bahwa daeng bahkan karaeng itu bisa dianugerahkan kepada seseorang karena itu adalah gelar bangsawan ya. Bangsawan artinya orang yang peduli terhadap bangsanya. Jadi kalau bangsawan Makassar, orang yang peduli kepada bangsa Makassar. Siapapun juga kalau dia sangat peduli dan berjasa terhadap bangsa Makassar ini, mestinya kita kasih dia gelar daeng, bahkan karaeng ya, sebagai gelar tertinggi sebagai bangsawan. Jadi kita bukan mau menghidupkan feodalisme, tetapi justru memotivasi kita untuk lebih berjasa ya, lebih berbuat untuk bangsa kita ya. Itu motivasi yang besar sekali. Bahkan juga coba bayangkan kalau seorang keturunan daeng, seorang keturunan karaeng, tetapi tidak bisa lagi berbuat apa-apa terhadap bangsanya, itu kasihan dia. Kasihan dia, bukan digugurkan daengnya, tetapi dengan sendirinya mungkin akan malu-malu bahwa dulu orang tuanya ini adalah bangsawan yang telah mengabdikan dirinya kepada bangsanya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga jadi sekali lagi saya katakan itu adalah motivasi untuk memotivasi kita menyandang gelar itu. Tempo hari ada postingannya Dek Gajen, dia katakan menyandang gelar daeng itu berat sebetulnya. Itu berat karena ada tuntutan ya, tuntutan dari dalam hati kita bahwa kita harus berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, termasuk sekarang ini mengangkat ini daeng ini sebagai satu gelar bangsawan, katakanlah seperti itu ini satu menurut saya ini jasa besar ini yang perlu dihargai, sehingga kita bisa menghormati ini. Jadi saya kira itu saja, saya menyimak saja ini anak-anak muda, alhamdulillah anak-anakku semua mari berkarya terus untuk bangsa kita, dan supaya gelar daeng yang kita sandang ini betul-betul kita bisa pertahankan. Jangan sampai ada bertanya, batu kerea, batu kere main ya nanggap daeng. Ini mestinya
kita harus bertahan, kita harus berbuat yang terbaik, bahwa karena kita menyandang gelar Daeng, maka kita harus berbuat baik untuk bangsa kita, untuk bangsa Makassar ya. Makassar itu bangsa. Alhamdulillah kita ini bangsawan. Sekira itu Ananda Gajang, Ananda Situjo. Iya. Ini saya kasih Karen Gajang dan Karen Situjo ya, karena Anda itu banyak menyumbang untuk kepentingan bangsa Makassar. Saya kira itu, Anda terima kasih. Iya, terima kasih, Teta. Bapak Ibu sekalian saya hormati, perlu saya silakan Karen Nyika. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toto Malaberiku, terkhusus Toto Malaberiku Karen Toto, Dinda, Gajang serta Desi Tujuh. Jadi saya terbalik dengan Karen Toto ini. Kalau Karen Toto itu kenal Desi Tujuh, Asunda dengan nama Sunda. Kalau saya terbalik, Bro. Jadi saya Karen ini terbalik. Jadi Desi Tujuh yang saya kenal duluan, baru Asunanya. Yeah. Jadi peserta Zoom yang saya hormati, Toto Malaberi Serbata Malaberiku, Aderika. Saya juga sampaikan kepada saudara-saudaraku yang tidak mengerti bahasa Makassar, Malabir itu artinya yang dihormati atau yang dimuliakan. Jadi ada kata-kata Malabiri. Saya apresiasi sekali ini, acara ini. Kebetulan yang di episode pertamanya itu saya tidak sempat hadir. Kebetulan yang bawakan pertama, kalau tidak salah ada hadir juga di sini. Karen Bonto. Saya lihat namanya di sini lain ya. Ya. Jadi dari Dendriujun lagi Karen. Iya. Jadi saya sependapat sekali dengan Prof tadi. Saya mohon maaf ini, saya biasa simpang siur ini, saya kadang kepanggil Prof, tapi kalau dalam pertemuan di hari-harian, saya lebih canggung mengatakan Prof, tapi kalau pertemuan umum begini saya panggil Prof. Saya lebih lebih pasti panggil Karaeng, jadi Karen Toto itu. Tapi kalau pertemuan umum biasanya tidak populer dipanggil Karaeng, misalnya pertemuan-pertemuan di luar, sehingga biasanya saya terselip juga kata-kata Prof. Yeah. Jadi kalau mau kurangnya Karen Toto biasa sambil-sambil. Masalah Daeng, saya sangat apresiasi bahwa ini ada penjelasan yang sangat menarik dan banyak juga pengetahuan saya ambil dari diskusi-diskusi ini. Ada pertanyaan di luar itu, kalau ketemu teman-teman dari luar, biasanya ada teman-teman dari pemerhati budaya dari luar, itu mengatakan kenapa Makassar itu suatu bangsa atau suku yang tua, kenapa tidak ada nama marganya? Seperti yang lain, Batak itu ada, Gorontalo ada, bahkan Toraja ada. Karena Makassar sendiri yang begitu besar, itu tidak punya marga. Waktu itu saya spontan menjawab bahwa sebenarnya marga di Makassar itu ada. Dan lebih jelas tadi, sudah jelaskan di situ tadi, ternyata saya bilang sebenarnya Pak Daeng itu adalah salah satu marga itu. Karena tidak sembarang nama di belakang Pak Daeng itu yang diberikan kepada orang. Kecuali neneknya, jadi leluhur itu yang berulang-ulang itu Pak Daeng. Jadi kita dulu, kalau dikatakan misalnya Karen atau Denyengka, nama saya Denyengka, maka dimanapun ada Denyengka itu pasti ada hubungan keluarga. Jadi saya bilang itu salah satu marga. Di samping dia istilah seperti dijelaskan semua di situ tadi. Jadi itu yang saya jelaskan. Saya cuma spontan saja bahwa ada sebenarnya, karena masa dianggap suatu bangsa atau suatu suku yang besar sekali. Bayangkan kita di Makassar ini termasuk
kita punya huruf sendiri, kita punya apa namanya lontara. Di suku yang besar, bangsa yang besar itu harus punya bahasa, punya tulisan, dan kita punya. Kenapa marga tidak punya? Jadi waktu saya jawab itu, dia manggut-manggut juga, iya betul ya. Sebenarnya iya. Jadi kalau ada nama yang sama itu Pak dengannya, misalnya Lengkule, Lenggasing, kalau sama itu ada hubungan keluarga itu. Kita lihat saja leluhurnya ketemu. Oh begitu ya. Tapi saya bilang mungkin sekarang ada pergeseran. Tapi kalau dulu itu harus ada hubungan, pasti ada hubungan. Itu barangkali yang saya sempat sampaikan dari sini saya karena cukup banyak tadi dijelaskan dan cukup lengkap saya dengar. Itu barangkali salah satu pengalaman saya. Jadi saya mohon maaf juga itu misalnya ada kesalahan kenapa dia disamakan marga. Tapi tadi penjelasan di situ itu betul bahwa Pak dengan itu memang kita ambil dari leluhur kita, dari nenek kita. Mungkin cuma sampai situ saja saya sebagai apa namanya pengalaman saya ceritakan. Ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kareng. Jadi Bapak Ibu sekalian para peserta Zoom, saya ingin menyebutkan penamaan yang benar sesuai tatanan adat ya untuk beliau Kareng Nyengka ini. Jadi kalau dalam tatanan adat dan budaya Makassar itu yang benarnya adalah Bapak Ali Malombasi Daeng Nyengka Karain Sandrobone. Ya, jadi itulah yang idealnya menurut tatanan adat ya, tapi dalam percakapan kita keseharian tentu saja beliau disapa oleh kita semua ini yang muda-muda ataupun warga yang ada di Sandrobone itu dengan menyebut nama Pak Daeng beliau menjadi Karaeng Nyengka. Sama juga dengan beliau ayahanda tadi Profesor Amiruddin Saleh, kita hari-harinya menyebut Karaeng Patoto atau Karaeng Toto. Jadi begitulah pengantar dan saya persilahkan dulu dan setuju untuk memberikan tanggapannya ya sebelum yang lain kita persilakan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Silakan, Desi setuju. Iya, Assalamualaikum. Halo, ya Dek Gajang. Jadi kebetulan ada tokoh natif Karaeng Nyengka dengan Karaeng Toto sebagai tokoh yang profesional di bidang adat dan gaukan dengan segala ornamen-ornamen budaya di Sulawesi Selatan. Ada yang saya mau laporkan ini ya, bahwa di sini kan sudah disampaikan tadi Dek Gajang bahwa kita tergabung dengan kita semua ini di Mangkasar, keluarga besar Mangkasar, ada dari Sunda Kelapa, ada dari Mansur, ada dari Sunda Kelapa Heritage. Saya jadi ingat kecanggungan saya menyapa beliau, utamanya dengan Dek Mansur. Beliau ini kalau tidak salah Dek Gajang ya, dari Terah Goa, dari Terah Makassar, dari Terah Sulawesi maksud saya. Tetapi kira-kira bagaimana caranya? Mereka juga memakai Pak Dengang karena agak canggung saya rasa kalau saya sebut Dek Mansur sebagai sapaan semata. Sementara nenek moyang mereka jelas mungkin ada keterkaitannya dan sementara diolah mereka catatan itu di Heritage Sunda Kelapa. Saya kembalikan kepada Dek Gajang untuk memoderatori ini kepada Prof. Amiruddin Karaeng Toto dengan Insinyur Ali Malombasi Karaeng Nyengka. Kepada siapa Bapak serahkan dulu untuk memberi tanggapan apa yang saya sampaikan ini terhadap mereka-mereka yang di luar Sulsel yang jelas nasabnya layak pakai Pak Daengang. Sementara mereka kekurangan amunisi nama karena mungkin 10 orang mereka masa satu ji Deng Kule saja misalnya semua. Saya kira itu Dek Gajang. Saya persilakan. Iya, terima kasih. Setuju. Jadi nanti sembari kita menjadikan bahan perbincangan selanjutnya ya. Iya. Saya persilahkan dulu yang raise hand tadi. Ini dari sastra mana tadi? Oh sudah turun ya.
Oke, ini Bukan. Ada jeda gajang itu. sebentar. Ini aja dulu karena tadi sudah menurunkan. Ini Pak Ihsan. Oke, silakan Pak Ihsan J. Silakan dibuka mic-nya. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tokoh-tokoh yang turut hadir di Zoom ini, dan juga Bapak Prof. Amiruddin Saleh, dan audiens yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya ini saya mau bertanya sedikit mengenai sejarah. Yang mau saya tanyakan ini, mungkin saya bercerita sedikit. Mohon maaf jika diizinkan. Saya ingin tahu sejarah Dampang Komara itu sejauh ini sampai apa ya? Saya kan mungkin anak kemarin sore begitu. Dari menurut perkembangan zaman ini sudah modern, dan kebanyakan anak-anak zaman saya ini dia sudah tidak mengenali siapa saja keluarganya. Mungkin barangkali ada tokoh-tokoh yang bisa menjelaskan sedikit kepada saya agar saya bisa jauh lebih pahami mengenai Dampang Komara. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak Moderator. Iya, terima kasih Dinda Ihsan ya. Jadi pertanyaannya kita parkir dulu karena yang kita bahas saat ini adalah Daeng dulu. Khusus mengenai sejarah wilayah-wilayah akan ada sesinya sendiri ya. Seperti Dampang Komara dan seterusnya, karena topik kita malam hari ini adalah soal Daeng. Tapi jangan khawatir, nanti suatu saat kita akan bahas itu. Perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ini dari peserta banyak sekali, datang dari, ada saudara kita dari Labuan Bajo, sebagaimana kita tahu, Manggarai juga cukup memiliki ikatan sejarah dengan Sulawesi Selatan, sehingga beliau juga menyampaikan salam ya kepada kita semua yang ada di sini. Kemudian ya banyak sekali dari luar ini. Saya kira ini luar biasa ya diskusi kita pada malam hari ini, karena ya ini Ibu Wahyuni Labuan Bajo. Mau menyampaikan sesuatu Ibu Wahyuni, kita persilahkan dulu. Supaya dari Labuan Bajo ini juga kita tahu dan apa yang kita bisa perbincangkan soal Daeng ini di Labuan Bajo. Dan saya juga sering berjumpa ya dengan saudara-saudara kita dari Manggarai, karena gelar bangsawan di Manggarai sana itu juga Kraeng, hanya beda pengucapan. Itu Kraeng, kalau kita kali Makassar kan Karaeng, kalau di Manggarai Kraeng. Silakan Ibu Wahyuni, saya persilakan untuk membuka mic-nya untuk menyampaikan sesuatu. Ibu Wahyuni dari Labuan Bajo. Ya, silakan. Lewat mic supaya bisa kedengaran suaranya. Dan sekaligus kita tes modulasi di Flores sana ya, untuk putaran-putaran berikutnya nanti. Silakan Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni silakan. Ya, ada juga yang bertanya tentang di chat room ini tentang mungkin sebentar dari situ bisa menyampaikan atau siapapun ya. Ada yang bertanya, apakah saya bisa melihat silsilah Daeng dan website mana bisa dilihat? Nah, ini informasi tentang media sosial ya, nanti bisa disampaikan.
Ya mungkin ada masalah dengan ini ya, dengan Ibu Wahyuni ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan langsung nih dari Mbak Sekar CMD dari Sunda Kelapa Heritage ini untuk Ayahanda Prof. Aminuddin Saleh. Di manakah saya bisa membaca tulisan Bapak Prof. Aminuddin Saleh tentang Daeng? Saya kira langsung aja Karin Patoto untuk menjawab dulu nih. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Saya sudah lupa. Ada buku yang saya pernah terbitkan mengenai serial kearifan lokal ya. Tapi itu saya sendiri sudah tidak punya arsip. Mungkin sisa satu buku tentang itu. Jadi ada tulisan saya di situ tentang Daeng. Jadi antara lain di situ saya sebutkan bahwa selain gelar bangsawan, sebetulnya itu Daeng itu juga Pak Daengan ya. Pak Daengan itu ini menurut saya yang saya pernah dengar itu dari kata Pak Doangan. Pak Doangan artinya doa. Jadi makanya kalau sering ada kita dengar Daeng Gasing katakanlah seperti itu pada waktu kecil itu biasa sakit-sakitan, sehingga di samping karena dia berhak untuk gelar Daeng itu juga diiring sebagai doa, diberi nama Daeng Gasing dengan harapan mudah-mudahan sampai besar dia menjadi sehat walafiat. Dan baji harapannya itu supaya sifatnya itu, nasibnya itu menjadi baik, lengkanan, begitu seterusnya. Jadi Pak Daengan boleh jadi juga dari Pak Doangan, artinya doa. Pak Daengan juga diambil tentu mungkin waktu pertama kalinya itu karena idola, mengidolakan seseorang. Seseorang itu dikasih nama, dia bisa pilih salah satu dari neneknya atau dari pamannya, siapa di antara nenek dan pamannya itu yang paling diidolakan. Itu dia katakan, misalnya dia bilang kepada teta, kepada orang tua. Daeng Riujung. Silakan Daeng Riujung. Ya, halo. Assalamualaikum, Daeng Gajang. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih banyak. Sudah dikasih kesempatan di Makassar City Heritage ini malam. Yang saya hormati Prof. Aminuddin Saleh Karin Toto dan orang tua saya Ali Malombasi dan Jengka Karin Sanrobone. Dengan teman-teman saya yang ada di Makassar, terutama juga teman-teman saya yang berada di luar Makassar. Partisipasinya orang-orang dari luar ini, terutama orang dari Jawa. Terima kasih banyak sudah terlibat di Makassar City Heritage. Untuk ini malam, saya coba bertanya kembali kepada Desi 7 tentang nama Pak Daengan ini yang dipakai sebagai gelar-gelar bangsawan orang-orang dulu. Pertanyaan saya, Pak Daengan ini diukur dari masa siapa dimulai? Atau kareng siapa, raja siapa yang memulai ini sampai akhirnya jadi ikon di Kota Makassar sampai sekarang untuk arem pamananya, begitu. Saya mau tahu ukuran di masa abad-abad keberapa orang memulai Pak Daengan ini dan siapa yang memulai, yang memicu begitu. Saya pikir cuma itu dulu. Assalamualaikum. Begitu jadi Gajang. Oke, ya. Saya kira langsung Desi 7 menanggapi ya. Ya. Jadi kapan ini mau dimulai kira-kira? Oke, silakan. Sebenarnya budaya pemakaian Pak Daengan itu boleh dibilang bukan nama kedua ya. Boleh dibilang itu gejala internasional. Semua kaum-kaum yang memiliki peradaban lama menggunakan nama kedua. Tapi kalau di Sulawesi Selatan, saya melihat setelah Batara Goa muncullah Pak Daengan, tetapi bukan berarti tidak tertulis itu Pak Daengan sebelumnya, lantas pada masa itu belum ada. Itu belum tentu, karena begini, dulu itu kalau seorang yang sangat
tinggi kebangsawanannya seperti Bataragoa dan pendahulunya, Pantan disebut namanya. Pantan juga termasuk Pak Daengannya, cukup disebut Bataragoa kalau ditulis. Mereka sungkan, karena nanti sekarang ini baru kita semua ini terbiasa menyebut person secara nama Arengkalena atau nama pribadinya, termasuk Pak Daengannya. Yang biasa dulu memanggil Pak Daengan itu adalah kerabat dekatnya. Tapi kalau sekarang karena kita ini zaman komunikasi yang sangat mutakhir, dan satu-satunya cara yang menghargai yang paling baik. Rusdin Tompo. Panggil aku Daeng. Nake Mangkasara. Panggil aku Daeng. Jangan mas, abang, uda atau uti. Daeng menegaskan asal daerahku, Sulawesi Selatan. Harga diriku siri, berani tegak dalam kebenaran. Nuraniku pance berempati pada sesama sebagai tahu di patah. Kerjaku resok dengan doa pada setiap tetes keringat. Panggil aku Daeng. Jangan akal, bung, beli atau pace. Riwayatku mitos Tumanuru. Kisah awal peradaban manusia di Jazirah Selatan Sulawesi membentang luas dalam tutur para leluhur, tanah hijau subur para petani, asal saudagar dengan tangan cekatan. Berniaga bahan kebutuhan. Nenek moyang pelaut ulung menambatkan pinisi hingga mancanegara. Kita rukun karena si pakai, si pakatau, si pakalak. Mana rondrong linoa, mana rondrong linoa. Desara Butamaraeng, tau Mangkasara, Bulo si batan tonji, Ajera si tongkat-tongkat tonji. Panggil aku Daeng. Darahku Tera Mangkasara, kisahku sejarah kerajaan Goa dan Talo dalam keemasan kejayaannya sejak abad 16. Sosokku Sultan Hasanuddin, Tumenang Ari Balapangkana, ayam jantan dari timur, pria pemberani penantang company. The Hanjes van het Host. Masalahku selesaikan dengan falsafah 3 ujung. Lidah, kemaluan, dan badi. Teai Mangkasara, punna bokon na logo. Sumpahku angkat. Loyalitas pada pemimpin amanah, loyalitas pada pemimpin amanah. Tak gentar, tak ada keraguan pada pilihan. Tak kunjung ambangun turu, naku ginciriki gulingku, kualeangi talangan atau walia. Kualeangi talangan atau walia. Aku tidak begitu saja memutar kemudi, dan tidak begitu saja mengikuti arah angin. Aku lebih memilih tenggelam daripada kembali. Tabe, panggil aku Daeng. Erok jak nikiok Daeng. Tiaja areng marai. Identitas Kemakassaran, sapaan ramah dan setara.